Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam hormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Tarbiyatul Manaqib Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada teman-teman senasib seperjuangan yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Uni Sholihatul Fitri dari kelas 1E Prodi PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang berjudul Tawassul, Mukjizat, Karomah, dan Barokah. Baiklah, yang pertama yaitu tentang tawassul. Tawassul menurut bahasa adalah perantara atau wasilah, sedangkan tawassul menurut istilah adalah berdoa kepada Allah melalui perantara atau wasilah yang dengan wasilah itu menjadi sebab tersampainya hajat kita kepada Allah. Landasan wasilah ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-35, tepatnya di juz 6, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu termasuk orang yang beruntung. Al-ayah. Nah, kemudian tawassul ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tawassul bi asma'illah, yakni bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah, seperti kita bertawassul dengan menyebut Asmaul Husna, semisal dengan menggunakan lafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Yang nomor 2 yaitu tawassul bi a'mali sholihat, dengan amal-amal yang soleh. Contohnya, seperti cerita yang pernah saya dengar, bahwa dulu pernah ada 3 pemuda yang masuk ke dalam goa dan terperangkap di dalamnya, karena di mulut goa tersebut dihalangi oleh batu yang besar. Mereka bertiga sudah berusaha untuk menggeser batu tersebut, namun mereka bertiga tidak mampu untuk menggesernya karena ukuran batu tersebut yang terlalu besar. Kemudian salah satu dari ketiga pemuda tersebut berdoa kepada Allah atau bertawassul kepada Allah dengan amal baiknya, semisal dia bertawassul bahwa ia telah ikhlas dalam berbakti kepada orang tuanya. Kemudian batu tersebut menggeser sedikit, maka kedua orang yang lainnya itu juga mengikuti berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan perbuatan baik mereka. Maka mereka bertiga pun bisa keluar dari goa tersebut dengan bantuan Allah dan bertawassul dengan perbuatan baik mereka. Yang nomor 3 yaitu tawassul bis sholihin, bertawassul dengan orang-orang yang solih, yakni kita berdoa kepada Allah dengan menyebut, semisal kita menyebut nama Nabi, menyebut nama para ulama, menyebut nama para wali Allah, dan menyebut nama orang-orang yang dekat kepada Allah agar hajat atau doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, yang nomor 2 yaitu tentang mukjizat. Mukjizat adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para utusannya atau kepada para rasulnya. Nah, mukjizat ini bisa diketahui dengan beberapa hal, yaitu pertama, mukjizat adalah berupa kejadian yang luar biasa. Yang nomor 2, mukjizat itu harus berasal dari Allah, bukan berasal dari setan ataupun selainnya. Yang nomor 3 yaitu tidak dapat diterima oleh akal manusia, karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, jadi akal manusia tidak bisa menerimanya. Yang nomor 4 yaitu terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan oleh siapapun. Yang nomor 5 terjadi kepada Nabi dan Rasul. Jadi, jika ada orang yang memiliki keahlian
dan dia bukan nabi ataupun rasul, maka itu tidak bisa dikatakan mukjizat, karena mukjizat itu hanya terjadi pada para nabi dan rasul saja. Yang nomor 6, berguna. Yang dimaksud berguna di sini pasti mukjizat itu berguna baik pada manusia, tumbuhan ataupun pada hewan. Yang nomor 7 yaitu tidak dapat dinalar. Jadi akal manusia tidak dapat menalarnya. Karena mukjizat, sesuatu yang turunnya dari Allah, pasti mustahillah untuk dinalar oleh akal manusia. Yang nomor 8 yaitu menunjukkan kebesaran Allah. Adanya mukjizat ini adalah sebagai bukti kepada para umat Nabi ataupun Rasul bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa, dan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Nah, di sini mukjizat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mukjizat hissiyah atau indrawi. Mukjizat ini dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Namun, mukjizat ini tidak bersifat kekal. Contohnya seperti tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Ketika Nabi Musa telah wafat, maka tongkat ini sudah tidak bisa berubah lagi menjadi ular ataupun membelah laut merah seperti pada saat Nabi Musa masih hidup. Nah, yang nomor 2 yaitu mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah ini adalah mukjizat yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat dirasakan juga. Nah, contohnya di sini adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran memang bisa dilihat oleh manusia, memang bisa dirasakan. Namun, yang dimaksud di sini adalah pada saat Al-Quran itu turun, manusia tidak dapat melihat malaikat Jibril, dan manusia juga tidak dapat melihat tulisan Al-Quran itu seperti apa. Karena Al-Quran ini ditulis pada masa sahabat Utsman, yang penulisannya itu dimulai dari sahabat Abu Bakar, kemudian dipegang oleh Umar, kemudian dilengkapkan atau diperbanyak pada masa Sayyidina Utsman. Yang nomor 3 yaitu mukjizat syahwiyah. Mukjizat syahwiyah adalah mukjizat yang keluar dari diri seorang nabi ataupun rasul. Contohnya seperti air yang keluar dari sela-sela tangan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu karomah. Karomah adalah anugerah atau kemuliaan yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia dan hanya terjadi kepada wali Allah atau hanya terjadi kepada orang-orang soleh saja. Nah, di sini karomah bisa diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, karomah itu tidak memiliki pendahuluan tertentu. Mungkin yang dimaksud di sini adalah dari leluhur-leluhurnya itu bukan orang yang dukun, bukan tukang santet seperti itu. Nah, yang nomor 2 yaitu hanya terjadi kepada hamba-hamba yang soleh saja. Yang nomor 3, biasanya karomah ini juga terjadi kepada orang-orang yang warok, orang-orang yang tidak suka pada hal-hal yang berbau duniawi. Karomah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu karomah hissiyah. Karomah hissiyah adalah karomah yang dapat dideteksi atau dapat diketahui melalui panca indera manusia. Contohnya seperti apabila kita melihat orang yang bisa terbang di udara ataupun bisa berjalan di atas air. Yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah. Mukjizat maknawiyah ini tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat dideteksi oleh panca indera manusia. Contohnya seperti mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Tidak ada orang yang tahu sampai mana tingkat keimanan seseorang, karena manusia ini adalah makhluk yang memiliki tingkat keimanan yang kadang naik, kadang turun. Yang selanjutnya adalah barokah. Ini adalah pembahasan terakhir dari presentasi saya. Barokah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, atau lebih dikenal dengan istilah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, barokah itu ada bermacam-macam. Bisa barokah waktu, bisa barokah ilmu, bisa barokah rezeki. Barokah waktu itu adalah di saat kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan dapat bermanfaat bagi orang lain ataupun pada diri sendiri. Yang nomor 2 yaitu barokah ilmu. Barokah ilmu yaitu apabila kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat kepada diri kita sendiri ataupun bermanfaat kepada orang lain. Yang nomor 3 yaitu barokah rezeki.
Yang dimaksud barokah rezeki di sini adalah kita dicukupkan dengan berapapun rezeki yang diberikan Allah. Kadang ada orang yang oleh Allah diberikan rezeki 10 miliar, namun kehidupannya itu serba kekurangan. Dia selalu merasa kurang, anaknya selalu disakitkan, keluarganya yang broken home, yang intinya semua permasalahan yang tidak enak. Sedangkan ada orang yang memiliki gaji hanya 1 juta, itu memiliki kehidupan yang nyaman, tenang, keluarga lengkap, tidak pernah bertengkar, anak sehat. Nah, yang barokah di sini adalah yang memiliki gaji hanya 1 juta. Jadi, yang dimaksud barokah rezeki itu bukan tentang seberapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, namun tentang seberapa manfaatnya rezeki itu kepada diri kita sendiri, terutama kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, barokah itu bisa datang dari mana saja. Semisal pertama, ada barokah yang datang dari Allah. Barokah yang datang dari Allah itu contohnya seperti di saat kita beribadah kepada Allah, kita diberikan rasa nyaman, rasa tenang, lapang. Bahkan kita selalu ingin beribadah, ingin pulang, dan ingin terus melakukan ibadah kepada Allah. Yang nomor 2, contohnya yaitu barokah dari Al-Quran. Yang dimaksud barokah dari Al-Quran ini, semisal kita merasakan perasaan lapang dada atau rasa nyaman di saat kita membaca Al-Quran. Saya mempunyai satu cerita tentang barokah. Kisah ini saya ambil dari kisah nyata Ustadz saya sendiri. Beliau dulu di pondok pesantrennya adalah seorang yang kerja di sawah, tidak pernah mengaji kitab. Namun setelah beliau keluar dari pesantren, beliau dijodohkan dengan anak kiai yang ada di desa. Nah, otomatis kan dia yang akan meneruskan musolanya. Jadi, dia berusaha bagaimana saya bisa untuk mengajar murid-murid saya. Jadi, beliau sekarang telah menjadi guru TPQ yang ada di rumahnya. Itu adalah berkat barokah dari pondok pesantrennya. Nah, dari kisah Ustadz saya ini, saya mendapat kesimpulan bahwa barokah itu benar-benar ada. Bahkan saat ini Ustadz saya ini menjadi orang yang dihormati di desanya. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Namun, sebelum saya menutup video ini, saya akan membacakan salah satu hadis Nabi, yaitu al-insanu mahlul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempat yang salah dan lupa. Jadi, apabila ada kesalahan itu murni dari setan, apabila ada kebenaran itu murni dari Tuhan, karena saya hanyalah korban. Wallahu a'lam bishawab, bisyafaati wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.